10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi presentasi mengenai internet marketing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Fadliatur Rohma dengan NPM 1810 6310 336. Yang kedua ada Nurantika Oktavia dengan NPM 1810 6310 362. Yang ketiga ada Syarko Nazib dengan NPM 1810 6310 391. Dan yang terakhir ada Dewangga Kresnajati dengan NPM 1810 6310 30226. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian internet marketing. Menurut Travers dan Loudon tahun 2008, internet marketing merupakan pemasaran yang dilakukan di web untuk membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan, sehingga hasil yang diharapkan bisa menciptakan kompetisi unggul dan memungkinkan perusahaan membuat harga yang lebih tinggi terhadap layanan atau produk tersebut. Sedangkan menurut Keller dan Kotler tahun 2009, internet marketing merupakan suatu wujud dari upaya perusahaan untuk menginformasikan, mempromosikan, mengkomunikasikan, serta menjual jasa atau produk dengan memakai media internet. Nah, dari definisi menurut para ahli yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa internet marketing merupakan suatu cara atau segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Dalam hal ini, memudahkan penjual untuk memasarkan produknya ke seluruh penjuru secara online, serta dapat meningkatkan volume penjualan dan mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Sejarah internet marketing. Sejarah internet marketing sebenarnya dimulai bersamaan dengan sejarah hadirnya internet itu sendiri. Sejak awal diciptakannya, internet sudah membawa fitur-fitur yang cocok untuk marketing. Kemajuan teknologi pendukung internet seperti munculnya beragam bahasa pemrograman dan database membuat internet marketing menjadi lebih menarik, sehingga akhirnya muncul berbagai jenis variasi internet marketing. Seperti yang pertama, ada search engine marketing, yaitu mengoptimalkan website sehingga dapat diindeks di bagian atas search engine. Hal ini disebut juga sebagai search engine optimization. Yang kedua ada display advertising, yaitu menampilkan produk-produk di website. Yang ketiga ada email marketing, yaitu idenya adalah menampilkan produk di email, sehingga pengganti pengiriman brosur secara manual menggunakan pos. Yang keempat ada affiliate marketing, yaitu mengajak orang untuk mengunjungi situs tertentu dengan cara afiliasi. Yang kelima interactive advertising, yaitu pembuatan iklan dalam bentuk animasi atau gambar untuk mengiklankan sesuatu. Yang keenam ada blog marketing, yaitu menggunakan blog atau web untuk memasarkan sesuatu, baik secara langsung dari pihak perusahaan maupun karyawannya atau melalui layanan pihak ketiga. Yang ketujuh ada viral marketing, yaitu menggunakan media jaringan sosial untuk membuat sebuah brand tertancap di benak banyak orang. Sehingga di Indonesia sendiri, teknik internet marketing sebenarnya masih terbatas penggunaannya. Untuk itu, suatu tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet dalam proses marketing, sehingga proses marketing bisa lebih efisien dan efektif. Komponen internet marketing. Menurut Mohammed, Jaworski, Visser, serta Paddison tahun 2003, ada 5 komponen pada internet marketing. Di antaranya ya sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. 3 tahap untuk membangun hubungan dengan pelanggan yaitu awareness,
exploration, serta komitmen. Program pemasaran bisa disebut sukses jika mampu mengarahkan pelanggan hingga pada tahap komitmen di suatu perusahaan. Tujuan dari pemasaran lewat internet ini juga untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, baik secara online maupun offline. Yang kedua ada proses. Terdapat 7 tahap dalam proses program pemasaran lewat internet. Di antaranya menciptakan peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, menyusun pengalaman pelanggan, menciptakan hubungan antar muka terhadap pelanggan, menyusun program pemasaran, meningkatkan informasi pelanggan lewat teknologi, serta yang terakhir mengevaluasi hasil program pemasaran secara menyeluruh. Yang ketiga ada pertukaran. Adanya program pemasaran online ini menghasilkan pertukaran yang tak hanya berlangsung di dunia maya saja, tetapi juga harus terjadi pertukaran di dalam dunia nyata. Yang keempat, online. Sesuai dengan pengertiannya, internet marketing merupakan pemasaran yang dilakukan di dalam dunia internet, tetapi tetap memiliki kaitan dengan program pemasaran secara tradisional. Dan yang kelima, pemenuhan kebutuhan dengan kedua belah pihak. Dengan berlangsungnya internet marketing, pemenuhan kepuasan terhadap kedua belah pihak akan lebih cepat terpenuhi, yakni dari segi perusahaan yang memakai internet marketing dalam mencapai tujuan perusahaan, seperti meningkatnya laba perusahaan, pangsa pasar semakin luas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan jika dilihat dari segi pelanggan, yaitu terpenuhinya kebutuhan, seperti memperoleh informasi yang diperlukan dengan lebih cepat. Elemen pada e-marketing. Di dalam dunia internet marketing, terdapat banyak elemen supaya semua proses bisnis dapat berjalan lebih efektif dan juga sukses. Beberapa elemen tersebut diantaranya, pertama website, kedua artikel-artikel SEO, yang ketiga e-commerce, yang keempat sales, yang kelima email marketing, yang keenam social media marketing, yang ketujuh search engine marketing atau SEM, dan yang kedelapan ada systemized follow-up. Semakin banyak elemen yang digunakan, maka semakin besar juga peluang berhasilnya pemasaran yang dilakukan. Tetapi bukan berarti kita harus memakai seluruh elemen di atas pada waktu yang sama. Penggunaan elemen marketing hendaknya disesuaikan dengan target dan juga situasi pasar. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Nurantika Oktavia. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri internet marketing. Konsep pemasaran secara digital atau internet marketing memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada ruang lingkup promosi lebih luas, ditujukan untuk siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, tipe promosi lebih fleksibel dan terpencar, misalnya lewat artikel, update blog, status media sosial, Twitter, dan semacamnya. Yang ketiga, komunikasi banyak arah baik penjual maupun pembeli sama-sama aktif mendiskusikan produk. Yang keempat, komunikasi dengan konsumen lebih responsif dan terbuka. Terlihat dari makin banyaknya e-commerce yang menyediakan layanan pelanggan 24 jam. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis internet marketing. Internet marketing bisa dijalankan memakai beberapa jenis-jenisnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada viral marketing. Memiliki metode pemasaran yang prinsipnya sama seperti word of mouth pada bentuk pesan elektronik yang disebarkan dari seseorang terhadap orang yang dikenal dan berkelanjutan. Yang kedua ada search engine marketing atau SEM. Jenis cara ini berusaha untuk mempromosikan website dengan tujuan meningkatkan visibilitas pada halaman hasil mesin pencarian atau search seperti Bing, Google, Yahoo, dan yang lainnya. Yang ketiga ada iklan atau advertising. Iklan akan ditampilkan pada sebuah situs pihak ketiga maupun blog agar melintas pada situs web perusahaan. Dengan menjalankan memasang iklan ini secara langsung akan dapat membuat produksi perusahaan menjadi meningkat. Yang keempat ada referral marketing. Cara satu ini merupakan cara mempromosikan jasa atau produk terhadap konsumen baru lewat referensi. Metode satu ini bisa berlangsung dari mulut ke mulut.
Yang kelima yaitu ada Search Engine Optimization atau SEO. SEO merupakan proses untuk menaikkan visibilitas pada situs web atau halaman web terhadap mesin pencari. Yang keenam ada email marketing. Pemasaran dengan menggunakan cara ini dijalankan dengan memakai email serta melibatkan langsung pemasaran pesan dengan cara mengirimkan pesan lewat surat elektronik. Yang ketujuh, sosial media marketing. Pemasaran jenis satu ini dijalankan dengan memakai sosial media dan memanfaatkan lalu lintasnya seperti menggunakan Facebook ataupun Twitter atau media sosial lainnya. Yang kedelapan ada blog marketing. Situs blog perusahaan yang dipakai sebagai bentuk usaha promosi. Yang kesembilan ada inbound marketing. Pemasaran inbound satu ini yakni dengan menggunakan pelanggan agar membuat sekaligus berbagi. Yang ke-10 ada dropship atau reseller. Adalah orang yang memperjualkan lagi sebuah produk ataupun jasa dari orang lain hanya dengan katalog atau gambar saja, tidak mempunyai barang yang dijual tersebut. Yang ke-11 ada afiliasi. Sebuah program pada sebuah perusahaan penyedia suatu jasa atau produk di mana pembelian yang dilakukan para konsumen tidak langsung menuju di pihak utama, tetapi pada pihak yang terdaftar sebagai afiliasi marketing. Internet marketing untuk promosi online, traffic generation. Ada beberapa cara untuk mempromosikan bisnis melalui media internet. Yang pertama, sosial media marketing. Meskipun promosi online pada sosial media dapat dilakukan secara gratis, namun cara ini cukup sulit, sebab melibatkan banyak faktor seperti pengguna sosial media dan sosial media itu sendiri. Situs media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga YouTube memiliki pengguna yang sangat banyak, sehingga dinilai efektif untuk memasarkan produk. Terlebih lagi, media sosial sekarang sudah mempunyai fitur periklanan yang banyak dipakai oleh internet marketer untuk memancing traffic dan penjualan. Beberapa fitur media sosial iklan diantaranya yang populer sekarang ini yaitu ada Facebook Advertising, Instagram Advertising, Twitter Advertising, dan YouTube Advertising. Nah, di dalam ini kalian bisa menambahkan foto ataupun video tentang produk kalian, sehingga foto dan video dari produk kalian bisa dilihat oleh orang banyak. Yang kedua ada SEO atau Search Engine Optimization. Meskipun SEO ini gratis, tetapi di dalam SEO memerlukan keahlian khusus dan juga membutuhkan proses dengan waktu yang cukup lama. Dan bahkan SEO juga memerlukan biaya guna melakukan optimasi. Itulah mengapa banyak pebisnis besar yang menggunakan jasa SEO agar situsnya dapat masuk pada halaman utama dari hasil pencarian search engine. Yang ketiga ada email marketing. Email marketing memiliki beberapa jenis seperti direct email, retention email, serta beriklan di email orang lain. Marketing lewat email sangatlah efektif sebab promosi atau sales letter dapat langsung dikirimkan terhadap pemilik akun email itu sendiri. Ada notes, kalian tidak boleh melakukan spam yang akan mengganggu sekaligus berpotensi merugikan usaha kalian sendiri, karena si pemilik email dapat melakukan unsubscribe maupun memasukkan email kita di dalam daftar spammer. Karena jika kalian melakukan spam, itu akan mengganggu si pemilik email. Yang keempat ada SEM, Search Engine Marketing. Iklan PPC atau pay per click biasanya tayang pada halaman hasil pencarian situs mesin pencari. Iklan ini dapat muncul di bagian atas, samping kanan, atau bawah
dari hasil pencarian suatu kata kunci. Banyak pakar internet marketing yang menyebutkan jika Google Ads merupakan metode pemasaran yang memiliki tingkat konversi yang paling tinggi. Sebab halaman website kalian akan memiliki peluang yang besar untuk memperoleh calon konsumen dari mesin pencari. Dalam hal ini, kalian sebagai pengiklan harus rela untuk mengeluarkan uang supaya iklan dapat tampil di mesin pencari. Dan tentu saja kalian dapat mengatur harga iklan sesuai dengan budget yang tersedia. Yang kelima ada mobile advertising. Mobile advertising merupakan layanan pengiklanan lewat aplikasi mobile. Dengan pengguna smartphone sekarang ini yang sangat banyak, membuat mobile advertising sangatlah efektif untuk dijadikan sebagai media promosi bisnis. Beberapa model mobile advertising seperti SMS, games, banner ads, dan masih banyak lagi yang lainnya. Internet marketing untuk sumber penghasilan, source of income. Ada beberapa cara untuk mempromosikan bisnis untuk sumber penghasilan. Yang pertama ada PPC, pay per click. Program PPC atau pay per click ini banyak dilakukan oleh para pemilik blog atau website untuk memperoleh penghasilan dari usaha online mereka, seperti artikel blog, forum online, channel YouTube, portal berita, dan yang lainnya. Penghasilan diperoleh dari kunjungan serta klik oleh pengunjung terhadap suatu iklan yang terdapat di sebuah situs. Publisher maupun pemilik situs ini kemudian akan dibayar per klik, di mana harga per kliknya telah ditentukan oleh advertiser atau pengiklan. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan program PPC, di antaranya Google AdSense, CTK, Advertiser, AdSense Scam, Infolinks, Kumpul Blogger, Klik Saya, dan yang lainnya. Yang kedua ada pelelangan, online auctions. Lelang ini sangat menguntungkan sebab kalian dapat menjual barang pada orang yang menawar dengan harga yang tertinggi. Nah, ada beberapa perusahaan yang menawarkan program pelelangan online. Ada Fliva.com, eBay.com, dan yang lainnya. Yang ketiga ada PPS, pay per sale. Sesuai dengan namanya, kalian akan dibayar setiap kali ada aktivitas pembelian produk yang berasal dari link afiliasi milik kalian. Besarnya hasil ini tergantung terhadap banyaknya barang yang terjual serta rate persentase komisi dari si pemilik barang tersebut. Nah, ada beberapa perusahaan yang menawarkan program PPS ini. Ada Amazon.com, Clickbank.com, dan yang lainnya. Yang keempat ada menjual produk sendiri atau produk orang lain. Selain kalian dapat menjual produk original sendiri, kalian juga dapat memperoleh penghasilan dengan cara menjual produk dari orang lain, baik itu dalam wujud fisik maupun produk digital. Cara satu ini biasanya disebut sebagai reseller atau dropshipper. Untuk produk digital, kalian dapat menjadi affiliate marketer pada sebuah produk yang dijual oleh orang lain. Yang kelima ada PPL, pay per lead. PPL merupakan program afiliasi yang mana si penjual atau vendor akan memberikan komisi setiap kali kalian sukses mengirimkan list terhadap penjual atau vendor. Sebagai contoh, kalian mengarahkan user internet untuk mendaftar di email newsletter, free trial, atau mengisi formulir lewat link afiliasi milik kalian. Ada salah satu perusahaan yang memberikan tawaran program PPL yaitu
maxbounty.com. Kelebihan internet marketing. Menurut Strauss and Frost, ada beberapa manfaat dan kelebihannya. Yang pertama, bisa melacak serta mengukur data respon konsumen pada kegiatan marketing yang dikerjakan. Jadi kita bisa lihat sendiri respon konsumen terhadap barang yang dijual. Selain itu, kita juga bisa lihat tingkat penjualannya berapa. Terus kita juga bisa lihat tingkat pendapatannya berapa. Yang kedua, dapat menjalin hubungan langsung dengan para konsumen. Jadi kayak penjual tuh bisa ngobrol langsung sama kliennya, apa konsumennya. Jadi kayak buat nanya ukuran, apa buat nanya stoknya ada apa enggak. Jadi kita bisa itu melalui live chatnya lah. Lalu yang ketiga, minim resiko dari segala hal yang terjadi, misalnya kayak kebakaran atau kemalingan. Yang keempat, saingan kayak gitu. Kategori bisnis di Indonesia masih minim pesaing lewat pasar internet. Biasanya yang mendasar ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang internet marketing. Yang kelima itu memudahkan dalam proses membeli barang dibandingkan dengan sistem offline. Dan kalau offline kan kita harus datang ke toko dulu, kita harus jalan dulu ke tokonya. Kalau online kita bisa sambil rebahan, buka HP, searching barang yang kita mau, beli, check out, kelar. Tinggal nunggu barangnya datang. Lalu waktu promosinya itu gak ada batas ya, jadi 24 jam. Selanjutnya, ini kalau internet marketing tuh bisnisnya tuh menjangkau pasar global. Jadi kita bisa nemu pangsa pasar baru. Lalu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang relatif lebih murah. Lalu memberikan promosi yang menarik. Terus jangkauan pasar yang luas. Serta one-on-one marketing. Selanjutnya ada kekurangan. Kan selain memiliki keunggulan, tentunya pasti ada kekurangannya dong. Yang pertama itu skemanya lebih rumit. Jadi tuh ya kalau misalnya kita offline beli langsung jadi gitu, maksudnya orang langsung bayar ambil barang. Kalau ini kita kalau beli kita harus ngirim barang dulu, terus kita harus mantau barang itu udah sampai ke konsumen apa belum, ya kan. Lalu kita harus ngiyakinin ini barang sampai ke konsumen yang mesen barang ini apa enggak. Lalu yang kedua itu kita memerlukan keahlian khusus. Keahlian khusus seperti apa? Keahlian khusus untuk menggunakan iklan sebagai media promosi. Semakin bagus iklan yang kita pamerkan, tentunya semakin menarik pelanggan buat datang ke toko kita. Lalu selanjutnya membutuhkan waktu yang lama. Kadang kita kalau baru terjun ke dunia internet marketing, setiap produk yang kita promosiin kadang membutuhkan waktu jangka itu 2 bulan setelah promosi pertama. Biasanya sih itu karena target promosi yang salah. Jadi sebelum kita melaksanakan internet marketing, tentunya kita harus memilih target promosi kita dulu. Lalu kayak yang keempat itu lebih sulit untuk mencari pembeli. Tentunya kalau misalnya offline kan orang bisa ngecek sendiri barangnya, oh ini barangnya bagus apa enggak atau enggak. Tapi kalau kalau online itu kalau online shop atau apa, jadi kayak kepercayaan gitu. Kita harus lihat ratingnya dulu, ini bagus apa enggak, pendapat orang lain gimana tentang barang ini. Jadi kan kalau ini kita harus lihat ratingnya dulu. Lalu yang kelima itu mudah ditiru. Jadi kalau iklan di internet itu hak miliknya belum pasti, ya kan. Jadi banyak iklan media digital itu banyak banget yang mudah ditiru sama orang lain, ya kan? Bentukannya gimana, jadi kadang orang gampang nirunya gitu loh. Lalu selanjutnya yang keenam itu reputasi itu mudah turun. Kalau misalnya ada konsumen yang nggak seneng sama toko kita, apa perusahaan kita, apa barang yang kita jual itu, dia pasti ngasih rating yang jelek. So otomatis pasti reputasinya turun dong, ya kan. Sehingga bikin pengunjung yang pengen datang tuh jadi menurun juga gitu loh.
Lalu rentan adanya yang ketujuh itu rentan adanya penipuan. Kita tuh sebagai pembeli kadang harus pinter-pinter juga karena banyak oknum-oknum nakal gitu ya kan. Jadi mereka tuh kayak bikin situs web yang nggak sah, dengan tujuannya tuh cuma buat ngambil duit si pelanggannya ini, kliennya ini. Jadi setelah ngambil duitnya, barangnya nggak nyampe, langsung di-cut aja sama perusahaannya. Jadi seakan-akan perusahaan tuh dapat duit, tapi barangnya nggak dikirim, ya gitu. Contoh internet marketing yang biasa kita jumpai itu ada beberapa. Contohnya pemasaran lewat situs web. Biasanya para pebisnis tuh memasarkan lewat situs web supaya mereka tuh bisa memperluas promosi produk mereka biar orang-orang banyak yang lihat. Apalagi kayak kita kalangan mahasiswa, tentunya kita kan kalau ngerjain tugas atau apa kita pasti nyari di web, blogspot dan lain sebagainya. Tentunya secara nggak langsung kan kita kayak ngeliat iklan-iklan tuh yang di pinggir-pinggir tuh, kadang kan ada tuh iklan-iklannya. Kadang kan kalau kita tertarik kita ngeklik ya kan, kalau enggak ya kita skip aja. Lalu yang kedua pemasaran lewat marketplace. Kalau lewat marketplace sendiri tuh banyak, bahkan sosial media pun sudah ada yang mewadahi buat marketplace ini. Contohnya itu kayak Facebook sekarang malah ada marketplace ya gitu. Lalu yang ketiga itu pemasaran lewat media sosial ya kan. Dalam media sosial ini ya mungkin di Facebook sama, cuman ini kayak lebih ke grup, antar grup kita, terus antar grup WhatsApp, antar grup lain. Kita kayak memasarkan produk kita, memaparkan produk kita ya kan, menawarkan kepada orang-orang yang lain agar tertarik gitu loh. Kita memberikan promosi yang menarik kepada mereka juga. Lalu cara menjadi internet marketer. Gimana sih cara menjadi internet marketer? Ada beberapa caranya untuk menjadi internet marketer. Yang pertama, kita tuh harus buat target yang tinggi. Tentunya kita tuh harus bikin pencapaian. Kita tuh harus sampai mana buat bisnis kita, harus sampai di lini mana kita bakal ngejar target ini supaya kita nanti naik ke level selanjutnya atau target selanjutnya. Lalu yang kedua, kita tuh harus memahami produk apa yang bakal kita pasarkan, kita promosikan. Kita harus tahu kelebihan produk ya, kita harus tahu kekurangan produknya. Jadi agar konsumen tuh yakin setiap apa yang kita paparkan itu, supaya konsumen tuh memberikan kesan yang positif atau review yang baik kepada produk kita. Lalu yang ketiga, kita harus menghargai setiap orang yang bekerja sama kepada kita, baik itu orang yang memberikan testimoni produk kita ataupun orang-orang lain yang bekerja sama, baik itu di bidang apa kita harus menghargai. Lalu yang keempat itu membangun relasi yang baik. Di dunia maya tuh seorang internet marketer perlu untuk membangun sebuah relasi bisnis. Jadi kita terus membangun relasi antara orang, baik itu di media sosial seperti IG, FB, Twitter, Google+, Link ID. Kita tuh harus bisa membangun relasi yang baik, karena dengan membangun relasi yang baik itu, maka ketika orang membutuhkan suatu produk dan produk itu pas sama produk yang kita pasarkan, otomatis orang ini bakal nawarin produk ke orang yang butuh produk kita ini gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ketidaksempurnaan dari materi kami. Tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.